Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Pada saat ini, sekalipun Jakarta secara khusus Jawa dan Bali juga beberapa wilayah Indonesia mulai ada PPKM darurat. Kalau di Jawa dan Bali sudah mulai dari tanggal 3 sampai 20 Juli mendatang, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya senantiasa mengingatkan kita untuk melakukan protokol kesehatan, saudara. Karena kenapa, saudara? Ternyata Indonesia ada dalam darurat corona. Saya mencatatkan pada tanggal 15 Juli dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia tanggal 15 Juli yang lalu mencatatkan Indonesia tertinggi dalam kasus baru COVID-19, saudara, menembus angka 56.757 kasus baru dalam satu hari. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingatkan, makanya mengapa senantiasa saya ingatkan saudara dan saya harus melakukan protokol kesehatan. Sekalipun saudara dan saya sudah vaksin, saudara. Karena kenapa, saudara? Vaksin terbaik adalah melaksanakan 3M. Sekalipun engkau sudah vaksin 2 kali, tetapi engkau melaksanakan 3M, yaitu senantiasa menggunakan masker selalu, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Itu yang dapat meminimalkan saudara dan saya tertular atau menularkan COVID-19. Karena kita tidak tahu, saudara, bisa saja kita OTG, kita nggak pernah ngecek, tetapi kita positif COVID-19. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara dan saya untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi karena pandemik, saudara. Haleluya. Di masa pandemi kita harus bangkit dari keterpurukan ekonomi. Amin, saudara. Saya tahu, saya percaya sekali tidak sedikit saudara dan saya yang mengalami pemekahan, PHK, pekerjaan seperti ada pekerjaan lain. Hotel-hotel banyak yang tutup, apalagi di awal-awal pandemi. Kemudian apa yang terjadi? Pariwisata pada tutup semua. Pesawat tidak boleh terbang pada awal-awal, hingga sekarang dibatasi, saudara. Salah seorang pengusaha di bidang traveling, dia berkata kepada saya, Pak Erik, sejak permulaan COVID sampai sekitar bulan Oktober 2020, saya tidak ada pendapatan sama sekali. Tapi saya puji Tuhan, saya masih memberikan upah bagi para pekerja karyawan perusahaan saya secara 100%, Pak Erik. Puji Tuhan, anak yang takut akan Tuhan orang ini. Haleluya. Sekalipun dikatakan saya harus mengeluarkan puluhan juta rupiah setiap bulan. Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, bangkitlah dari keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mau belajar apa cara Tuhan untuk membuka jalan-jalan saudara dan saya. Saya percaya inilah yang harus dimiliki setiap kita. Kita percaya bahwa ini adalah yang senantiasa diinginkan banyak orang, saudara. Bahkan semua orang bangun dari keterpurukan ekonomi di masa pandemi. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau orang di luar sana, di luar orang Kristen, orang percaya bahwa kita harus jangan pernah menyerah, never give up. Haleluya. Bahkan ada juga yang dikatakan impossible, tetapi dikasih apostrofi atau koma di atas di I-nya, saudara. Jadi I am possible, sehingga ada acara yang sangat amat menarik, saudara. Orang-orang dunia aja tahu bahwa hidup ini jangan pernah menyerah. Hidup ini kita pasti bisa, sekalipun mungkin katanya tidak bisa, impossible, tetapi bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Dan saya mencatatkan hari ini bahwa ada 3 langkah yang saudara dan saya harus lakukan agar engkau dan saya menjadi orang-orang percaya yang bangkit dari keterpurukan ekonomi di masa pandemik, saudara. Kalau saat ini juga di masa-masa PPKM darurat sudah tidak ada lagi ibarat toko-toko harus tutup kecuali makanan, toko bahan makanan, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi bahwa kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita perhatikan di Amsal 24 ayat 16.
Firman Allah berkata, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Orang benar jatuh 7 kali. Namun bangun kembali. Namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Allah memberikan kekuatan, mengingatkan kepada saudara dan saya. Sekalipun dikatakan firman Allah katakan 7 kali orang benar jatuh, namun bangun kembali, saudara. Amin, saudara. Berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang kuat, saudara, sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang benar. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Anda orang benar? Saudara terkasih dalam Tuhan, benar itu tidak sama dengan baik. Orang baik itu belum tentu benar. Arahnya sepertinya berbeda arah. Kalau orang baik ke kiri, orang benar ke kanan. Kalau orang baik ke belakang, orang benar maju ke depan. Orang baik tidak sama dengan orang benar. Bisa saja orang bilang, katakan dia baik, Pak, dia menolong A, si B, si C, si D. Tetapi di pandangan Tuhan, bisa saja orang baik itu tidak benar. Karena dia ada motivasi yang buruk, motivasi yang lain. Dia balik dari kebaikan dia, saudara. Itulah mengapa saya katakan orang baik tidak sama dengan orang benar. Tetapi kalau orang benar sudah seharusnya melakukan kebaikan. Amin, saudara. Haleluya. Secara definisi orang benar adalah, kata benar itu yang pertama sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama artinya sesuai sebagaimana adanya seharusnya. Kata benar itu artinya betul, tidak salah. Kata benar itu tidak berat sebelah, adil. Kata benar itu artinya lurus. Kata benar itu artinya dapat dipercaya. Kata benar artinya sah. Dan artinya sungguh, sangat, sekali. Itu benar, saudara. Ini secara kamus besar bahasa Indonesia. Tetapi firman Allah juga mengatakan, dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Alkitab mencatatkan dalam 2 Korintus 5 ayat 21 bahwa saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Saudara dan saya menjadi orang-orang benar, sebagai orang-orang benar. Tetapi apa syaratnya? Firman Allah berkata Yohanes 14 ayat 6, I am the way and the truth and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. No one comes to the Father, tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa di surga except through me, tanpa melalui aku. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Allah berkata juga dalam kitab Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah ketika engkau mengaku bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ketika manusia diciptakan sebagai manusia, pada Adam dan Hawa, pada pertama kali tidak ada dosa. Tetapi sejak kejatuhan dosa bagi manusia, setiap orang sudah penuh dengan dosa. Setiap orang yang lahir adalah orang berdosa. Karena kita adalah saudara dan saya keturunan Abraham. Tetapi kita bersyukur dari firman Allah katakan, kita dibenarkan. Saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Ketika engkau mengaku, aku orang berdosa, Tuhan masuklah jadi satunya Tuhan juru selamat itu di dalam hatiku. Ketika engkau mengaku berkata kepada Tuhan Yesus berdoa. Saudara terkasih, karena inilah iman Kristen. Sebab di bawah kolong langit tidak satu nama-nama kita dapat diselamatkan selain melalui Kristus Yesus dalam Dia. Saudara, bukan berapa lama engkau sudah melayani, bukan berapa lama engkau sudah ke gereja, bukan berapa banyak kartu anggota jemaatmu di kantongmu, saudara.
Di dompetmu saya anggota gereja A, gereja B, gereja C, gereja D, gereja E. Bukan, tetapi sudahkah saudara menjadi orang benar? Engkau mengaku dengan mulutmu percaya kepada Yesus, maka saudara menjadi orang-orang benar. Itulah iman orang Kristen, iman orang percaya. Artinya orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Kita yang harusnya binasa, anugerahnya Tuhan, Dia menebus setiap orang yang percaya kepada Dia. Tetapi ada definisi lain yang mengatakan orang benar juga adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Sudahkah engkau dan saya hidup dalam kebenaran? Haleluya. Filipi 3 ayat 20, saya sering kali memberitakan firman Allah ini. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ingatlah bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengaku dosamu, Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni saudara dan saya. Engkau memiliki kewarganegaraan baru, dalam arti kata bukan di dunia ini, tetapi kewarganegaraan surga, saudara. Seperti yang sering dikatakan oleh Billy Graham, my home is in heaven. Rumah kita, rumah saya di surga. I'm just traveling through this world. Saya hanya berjalan meraungi dunia ini. Hanya traveling di dunia ini. Matius 6 ayat 10 firman Allah berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Engkau orang-orang percaya, engkau adalah warga negara Allah, engkau bisa mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Artinya bahwa orang benar bisa mengalami surga di bumi. Katakan amin, saudara. Orang percaya, orang benar bisa mengalami surga di bumi ini, saudara. Saya mencatatkan paling tidak ada 3 langkah, bukan 2 langkah, saudara, untuk saudara dan saya bangun dari keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini. Yang pertama, menjadi orang benar. Hiduplah menjadi orang benar dengan percaya kepada Kristus Yesus. Engkau orang yang berdosa dialihkan menjadi orang yang benar, menjadi warga negara kerajaan Allah, menjadi warga surga. Saudara terkasih, kalau engkau melihat di TV ada tulisan God can't, Tuhan tidak dapat. Wah, apa yang Tuhan tidak dapat? Bukankah segala sesuatu dapat Tuhan lakukan, dapat Tuhan kerjakan? Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi segala isinya. Kalau seringkali kita mendengar ada orang berkata, satu hal yang tidak dapat dikerjakan Allah itu menguji dirinya. Saya mau mengatakan saudara, bukan itu, saudara. Tuhan dapat memakai segala cara, sekalipun manusia tidak memuji, Dia bisa segala cara yang dahsyat. Apakah pujian kita melebihi daripada malaikat di surga, saudara? Apakah suaramu, pujianmu lebih merdu dari mereka? Tuhan bisa bangkitkan, sekalipun pohon-pohon bisa berbicara memuji-muji Tuhan. Tuhan Allah yang luar biasa. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat dilakukan Allah yang harus saudara dan saya ketahui. Allah tidak bisa tidak menepati janjinya, saudara. Dia pasti menggenapi firman-Nya. Sebab Dia adalah firman itu sendiri, saudara. Permulaannya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala firman yang ada, saudara, ini adalah perkataan Allah, itu Allah sendiri. Dia tidak bisa tidak menepati janjinya. Satu hal yang tidak dapat Tuhan kerjakan, yaitu tidak dapat menepati, Dia tidak menepati janjinya. Artinya Dia pasti menepati setiap janji-janjinya. Amin, saudara. Ulangan 9 ayat 5 firman Allah berkata,
Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangnya, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian bukan karena mereka bisa, bukan karena mereka, tetapi mereka tidak bisa, saudara. Tetapi karena Tuhan berjanji terhadap Abraham, Ishak dan Yakub, maka mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Artinya Tuhan tidak bisa tidak menepati janjinya. Tuhan pasti menepati setiap janji-janjinya. Tuhan pasti menepati setiap firman-Nya, melakukan firman-Nya, saudara. Haleluya. Ulangan 28 ayat 5 sampai 6. Seringkali kita mendengar hal ini, kita senang, saudara. Ini janji-janji Tuhan. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala urusanmu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Allah kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di ayat yang ke-8. Bahkan di ayat ke-12 dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan dan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati engkau segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata seperti ini, saudara. Tuhan memberkati saudara dan saya, tetapi perhatikan dengan baik. Apa itu, saudara? Ini adalah akibatnya. Ada sebab, ada akibat. Karena apa? Karena kalau saudara dan saya taat kepada firman Tuhan di ayat sebelumnya, Tuhan berikan sepenuhnya janji-janji berkat ini, saudara. Ada sebab, ada kaos, ada efeknya. Ada sebab, ada akibatnya. Di dalam dunia ini senantiasa ada sebab, ada akibat, saudara. Kalau seringkali kita mengklaim janji firman Tuhan yang kita baca tadi, tetapi jangan lupa, itu adalah akibatnya. Sebabnya firman Allah katakan, kalau engkau dengan sepenuh hati mengikuti firman-Ku, taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Maliaki 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara terkasih dalam Tuhan, langkah kedua, engkau bangun dari keterpurukan ekonomi di masa pandemik ini.
melakukan firman Tuhan dengan memberikan persepuluhan dan persembahan khusus. Ada orang berkata, Pak, itu kan zaman perjanjian lama, persepuluhan apa benar harus 1/10? Bukankah ada banyak juga hamba Tuhan yang mengatakan seharusnya kalau mencintai Tuhan lebih dari 10%. Puji Tuhan, memang engkau dan saya harus, kalau engkau mencintai Tuhan, engkau memberikan dengan segenap hatimu, bahkan lebih dari 1/10, saudara, dari penghasilanmu. Tetapi firman Allah dengan jelas yang dikatakan di sini, berilah bawa persembahan persepuluhan ke rumahku supaya ada makanan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau engkau pada saat-saat ini merasa sepertinya berkat Tuhan tertutup, saya hanya mengingatkan, sudahkah engkau mengembalikan persepuluhan dan persembahan khusus? Melakukan firman Tuhan. Kalau engkau melakukan ini, saudara, sekali lagi firman Tuhan senantiasa harus digenapi oleh Tuhan, saudara. Allah tidak bisa, satu hal yang tidak bisa dilakukan, yaitu tidak menggenapi firman-Nya. Artinya dia pasti menggenapi firman. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingatlah, Tuhan pasti memberkati engkau. Walaupun saya tidak akan mengajarkan engkau untuk memberikan banyak atau sedikit, tapi firman Allah mengatakan apa yang diukurkan itu juga diukurkan kepadamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, 2 hari lalu saya mengikuti seminar acara, dan khusus pembicaranya adalah hamba Tuhan yang cukup Tuhan dikenal, yang luar biasa. Tuhan izinkan melalui kehidupan beliau, hamba Tuhan yang namanya Pendeta Jonathan Wirohadi, dikenal Pak Wiryo. Dia membangun sebuah rumah sakit, mulainya dari klinik kecil untuk orang-orang susah hingga rumah sakit yang besar untuk orang-orang susah juga dia bangun, saudara. Tuhan izinkan. Ketika di dalam pembangunan dia ceritakan, saya benar-benar gereja tempat kami kasnya kosong, tidak ada lagi. Dan apa yang terjadi, dia bertanya kepada Tuhan, kenapa ini Tuhan? Aku melakukan semua firman-Mu. Aku tahu segala sesuatunya. Kasku sudah kosong, tidak ada lagi. Harus bayar, tidak bisa bayar. Ada ketika sedang membangun rumah sakit, dia tidak bisa bayar, saudara. Lalu Tuhan ingatkan, sudahkah ada yang tercecer engkau memberikan mengenai persepuluhan? Dia datang kepada staf keuangan dan dia cek, saudara. Ternyata bagian keuangan berbicara kepada dia, saya lebih mendahulukan untuk pembangunan dibandingkan mengembalikan persepuluhan. Hamba Tuhan ini kaget dan dia rada marah kepada stafnya bagian keuangan. Dia katakan, kok bisa begitu? Kan dari dulu saya udah katakan harus senantiasa 1/10 dulu disisihkan untuk diberikan. Dan berapa jumlahnya? Jumlahnya pada saat itu dikatakan 2 miliar, saudara. Wah, dia kagetnya. Dia kaget secara luar biasa. Dikatakan bagaimana aku bisa mengalami persepuluhan ini? Sedangkan aku tahu mengenai persepuluhan, aku sudah tahu. Sedangkan sekarang sedang pembangunan rumah sakit, bangunan rumah sakit ini tidak bisa berjalan. Lalu dia berdoa pada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bayar semua yang cicilan, aku bayar Tuhan. Dan Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Saudara terkasih, ingatlah, apakah engkau ketika di masa-masa krisis ini kau mengalami krisis yang secara luar biasa? Apakah engkau sudah mengembalikan persepuluhan
rumah Tuhan. Tanda engkau mencintai Tuhan. Langkah ketiga dan yang terakhir, saudara, bangun dari keterpurukan ekonomi di masa pandemik ini. Saudara, firman Allah berkata dalam Lukas 1:37 bahasa Inggris, nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tadi saya katakan dari awal, orang dunia aja tahu never give up. Jangan pernah menyerahkan kehidupan ini. I'm possible, bukan impossible, tapi I'm possible. Saya mau katakan firman Allah berkata juga dalam Markus 9:23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tapi Tuhan Yesus bukan seperti itu. Dia mengatakan titik atau tanda tanya saja. Tapi dia melanjutkan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kuasa Allah di dalam dirimu jauh lebih besar daripada tekanan yang datang dari masalah-masalah sekelilingmu, saudara. Katakan amin, saudara. Mazmur 34 ayat 19 berkata, kembangan orang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bahkan 1 Petrus 3 itu berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat. Kalau engkau sudah menjadi orang benar, karena kalau engkau sudah melakukan firman Tuhan, ingatlah, datanglah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Amin. Haleluya. Terakhir akan saya tutup dengan sebuah kesaksian. Seorang hamba Tuhan, Pak Benny Kusbin, seorang pengusaha yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Kemarin saya ikut acara Zoom di Nothing Impossible, acara Zoom udah yang ke-21, saudara. Selama 21 minggu sudah berjalan, setiap hari Sabtu waktu Indonesia bagian Barat jam 7 pagi. Dan di dalam kesaksian kemarin, Pak Benny dia mengatakan bagaimana hidupnya di masa mudanya dia sangat mencintai Tuhan. Dia ngantar orang-orang untuk ke remaja datang, dia jemput-jemputin, saudara. Dia antar-antar pulang. Dia bahkan buka pintu gereja. Mungkin dia juga adalah dikatakan juga yang terakhir menutup pintu gereja, saudara. Orang yang rajin takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi dalam kehidupan banyak sekali kegagalan yang luar biasa. Dicatatkan, saya mencatat, saudara. Ada 10 kegagalan di dalam kehidupannya. Dalam secara ekonomi. Yang pertama, dia dimodalkan membuka toko kelontong. Toko kelontongnya bangkrut, tutup, saudara. Lalu dia berubah profesi. Yang kedua, dia menjual baju-baju dari door to door. Tutup, bangkrut juga, saudara. Dia kepikiran usaha untuk ternak ayam. Ternak ayam, apa yang terjadi, saudara? Sampai masanya untuk menuai. Masa panen. Hanya sisa 2 ekor. Dan 2 ekor ayam itu sakit, saudara. Gagal lagi. Dia mengambil pinjaman ke bank untuk menyewa, untuk membeli mobil-mobil sewa-sewaan, rugi lagi, bangkrut. Berikutnya dia produksi kacang disco, kacang atom digoreng, dijual, saudara. Rugi lagi, bangkrut lagi. Dia buka warung-warung Coto Makassar. Biasa di Makassar sangat terkenal, saudara, Coto Makassar. Warungnya sangat amat ramai. Sampai buka cabang ramai sekali. Tiba-tiba ada konflik. Konflik apa? Di dalamnya tukang masaknya dengan keluarganya. Sehingga tukang masaknya tidak masak lagi. Dan akhirnya tutup, bangkrut lagi, saudara. Usaha mobil bekas hancur lagi. Dia sewa ruko untuk jual barang-barang fashion dan elektronik. 5 bulan berjalan, tutup lagi, saudara. Dan yang ke-10 dikatakan,
Dia jualan bawa barang-barang ke mobil dan ke daerah-daerah, saudara. Dan akhirnya mobilnya masuk jurang, dia masuk jurang, saudara. Tuhan masih menolong dia. Dagangannya habis. Sampai ayahnya berkata, kamu orang yang bodoh. Dikasih modal, dikasih usaha untuk usaha, hancur semua. Dia mencoba hitung antara aset dan hutang. Ternyata hutangnya jauh lebih besar daripada aset yang dimiliki. Dia menangis pada Tuhan, dia berdoa, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Aku sudah melakukan firman-Mu, Tuhan. Ketika seperti itu dia merasakan Roh Kudus berbicara kepada dia. Saya sedang memuji Engkau. Jangan takut, saudara. Ketika Tuhan sedang memuji engkau. Dan firman Tuhan berkata kepada dia, aku akan mendemonstrasikan kuasaku dalam hidupmu. Kemudian dia sewa stand kecil di mall, jualan sendal, sepatu. Nggak laku, nggak bisa bayar sewa tempat, diusir dari pengelola. Lalu dia berkata kepada orang tuanya, saya minta tempat di rumah kecil saja, ukuran 5 meter kali 4 meter. Dikasih sama orang tuanya. Lalu dia bikin dari triplek, saudara, kayu, dengan tulisan barang diskon, barang diskon. Barang-barang yang dia miliki yang banyak, barang-barang dagangan yang laku dijual. Dijual benar-benar rugi. Dikatakannya barang dia harus jualnya, dia boleh 30.000, dijual 15.000, yang 20.000, 10.000. Hasilnya itu semua untuk bayar hutang-hutang, sebagian lagi untuk membeli modal barang lagi, saudara. Dan 5 bulan berjalan. Di seberangnya ada sebuah toko. Dan dalam 5 bulan toko itu berjualan sepi sekali. Toko sepatu. Dan dia datang kepada Pak Beni ini. Pak, saya mau tutup. Saya mau jual semua barang saya. Pak Beni Kuspini berkata, boleh. Mereka deal, dapat harga yang baik, dibeli semua. Mulai dari tempat 5 kali 4 meter, saudara. Kios yang sangat amat kecil. Ramai pengunjungnya. Mulai bukan dari tempat lain lagi. Mulai buka tempat lain lagi. Mulai dia Tuhan izinkan dia bisa buka hotel yang mewah, saudara. Dia bisa bikin waterboom. Dia bisa bikin resort. Karyawannya hingga terakhir 5.000 orang lebih, saudara. Dikatakan walaupun di awal-awal pertama pandemik, dia sepertinya tidak ada penghasilan. 1 bulan dia harus keluar miliaran selama 3 bulan pertama pandemi COVID-19. Tidak, dia harus keluarkan miliaran rupiah. Dan dia katakan sekalipun di masa sekarang, seharusnya 2 shift, hanya 1 shift. Tapi pekerjaan 1 shift, hasilnya mendekati pekerjaan 2 shift, saudara. Orang yang sangat mencintai Tuhan. Dan saya mendengar kesaksian dari hamba Tuhan lain mengenai hamba Tuhan ini. Bukan saja orang yang cinta Tuhan, orang yang memberi kepada orang-orang yang memerlukan. Dia bangun 1 rumah buat orang-orang susah, bagian orang-orang susah, saudara. Sudah berjalan 9 tahun untuk kasih makan, tempat makan, dapur umum. Para tukang-tukang beca, orang-orang susah, pengemis. Sudah 9 tahun berjalan. Kemudian dia membuat suatu tempat, mengajak para hamba Tuhan untuk menikmati resort. Bahkan jalan-jalan keluar daerah ke Bali, dikatakan.
kesaksian dari salah hamba Tuhan yang lain. Mengadakan satu kebangunan rohani buat hamba-hamba Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Ingatlah, di masa pandemi ini Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tolong diklik. Yang ketiga, bangun dari keterpurukan ekonomi di masa pandemi. Langkah ketiga, berharap pada Tuhan. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Amin, saudara. Pagi hari ini saya tidak memperpanjang firman Tuhan, tetapi ada 3 langkah yang saudara dan saya harus lakukan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi di masa pandemi. Yang pertama, menjadi orang benar. Yang kedua, kalau kau sudah menjadi orang benar melakukan firman Tuhan, melakukan hal yang benar, yaitu bagian firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan, melimpahkan berkat atasmu, saudara. Tuhan tidak pernah, hal yang tidak bisa Dia lakukan adalah tidak menggenapi janjinya. Artinya Dia pasti menggenapi janjinya. Yang ketiga, berharap pada Tuhan. Doa senantiasa dan jangan menyerah kepada keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami mendengar firman Allah. Biarlah firman Allah ini menguatkan setiap kami yang mendengarnya di masa-masa pandemi COVID-19. Masa ekonomi orang katakan susah, sukar, sulit. Tetapi kami percaya kami harus bangkit dari keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini. Dan kami belajar 3 hal yang kami pelajari pada pagi hari ini. Untuk menjadi orang yang benar. Untuk menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Dengan melakukan memberikan persepuluhan dan persembahan khusus. Dan orang yang menjadi senantiasa berharap kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Seperti kesaksian yang kami dengar yang terakhir dari Bapak Benny. Terima kasih Bapa. Engkau kuatkan setiap orang yang mendengar firman Allah ini. Diberkati Tuhan. Berharap pada Tuhan. Menjadi orang yang benar. Dan orang yang setia di dalam Tuhan. Patrikanlah firman Allah dalam hati kami. Agar kami melakukannya. Dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman Allah. Haleluya. Amin.